Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teletizen. Hai. Nah, kembali lagi di podcast Cuan. Yeay. Dan kali ini kita itu lagi di kampus Telkom University Purwokerto. Dan sekarang sebelum kita bakal ngobrol lebih lanjut nih, baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Boleh. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Hilma Ainunaja dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 1090902530002. Halo semuanya, aku Salumita Ardiana dengan NIM 1090925300004. Nah, nama aku Livia Nuri Fadila. Saya dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 10992500005. Nah, sekarang giliranku nih. Aku dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Namaku Andika Abipraya Saputra dengan NIM 10909255028. Nah, awal lagi, nama aku Dan Prayoga Islamai dari RPL juga, NIMku 109090001. Nah, teman-teman, kayaknya kalau sekarang itu kalau kita bahas tentang hobi tapi cuan, itu kayaknya menarik gak sih? Menarik banget, Iya, sumpah itu menarik. menarik banget. Siapa sih yang nggak mau dibayar buat hal yang mereka sukai? Tapi bukan sekedar cuan ya, kita juga bakal bahas gimana dalam perspektif Islam tentang hal ini. Bener banget nih, karena sekarang itu banyak banget ya orang-orang yang mereka nih iseng nih awalnya buat ngelakuin hobinya mereka. Tapi sekarang mereka ini udah jadi orang yang sukses gitu, karena mereka ngelakuin hobinya mereka itu. Nah, menurut Salom gimana nih? Betul banget, ini tuh nggak bisa lepas dari perkembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi. Nah, sekarang hampir semua hobi yang punya pasar di media sosial, e-commerce, dan platform digital itu bisa bikin karya seseorang bisa langsung jadi gede banget dan punya audiensnya masing-masing. Nah, menurut data dari Creative Economy Outlook dan Kemenparekraf, ini tuh menunjukkan bahwa ekonomi kreatif Indonesia menyumbang sekitar 6,554% dari PDB nasional. Nah, pada tahun 2022 sendiri, nilainya tuh mencapai sekitar 1.280 triliun loh. Dan ini tuh masih terus diproyeksikan dan terus meningkat. Angkanya gede banget ya. Banget. Walaupun kuliner, fashion, dan kria masih dominan, subsektor seperti desain grafis dan fotografi serta game juga tumbuh pesat karena didukung teknologi digital dan gaya hidup generasi muda. Kalau kita tarik lagi ke lingkungan mahasiswa, yaitu kampus, ada mahasiswa tadi yang hobinya mendesain, yang awalnya cuma iseng bantu bikin poster organisasi, malah lama-lama dapat klien luar. Nah, juga ada hobi foto. Nah, di sini juga mulai dari dokumentasi acara kampus, sekarang malah jadi dapat job brand itu contoh-contohnya. Nah, juga bahkan di dunia game sekarang bukan hanya game untuk cuma mainin doang, juga ada yang jadi streamer, ada yang jadi caster, dan juga ada jadi content creator. Nah, di sini juga sampai jadi game developer. Nah, ini bukti bahwa hobi itu bisa menjadi aset ekonomi. Berarti di sini tuh kuncinya tuh nggak cuma sekadar hobi ya, tapi emang kita tuh juga ada kemampuan buat ngembanginnya gitu ya. Ya, betul. Betul banget gitu. Dan dampaknya itu bukan cuma ke individu, tapi juga ke ekonomi nasional loh. Ekonomi kreatif sudah menyerap lebih dari 22 juta tenaga kerja. Nah, artinya sektor ini bukan sekedar tren, tapi bisa jadi masa depan. Terus gimana nih Livia? Nah, kalau selain itu juga ekonomi kreatif juga membuka peluang bagi anak muda yang tidak perlu modal besar. Nah, di sini juga hanya membutuhkan kreativitas, konsisten, dan juga kemauan belajar dan tidak malas menurutnya gitu.
Berarti bisa dibilang kalau ini tuh peluang yang cukup inklusif kali ya. Ya, betul. Betul banget. Selama Bener ada banget. skill dan kemauan, Iya. siapapun juga bisa mulai. Nah, sekarang nih, sebagai mahasiswa muslim nih, sebenarnya gimana sih harusnya kita itu memandang fenomena hobi tapi cuan ini nih, Andika? Nah, dalam Islam, bekerja dan mencari nafkah itu adalah ibadah jika diniatkan dengan benar. Rasulullah SAW sendiri adalah seseorang pedagang yang jujur dan yang amanah. Ada hadis riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhal kasbi at-thayyib qala amalur rajul biyadih wa qulu bay'un mabrur. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Lalu beliau Rasulullah bersabda, nah, mata pencaharian yang paling baik adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau dibarokahi. Hadis riwayat Ahmad, Tobroni dan Hakim. Nah, jadi Rasulullah SAW itu berpendapat bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan dari tangan kita sendiri dan tidak lain dan tidak bukan adalah pekerjaan yang halal. Maka pekerjaan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi setelah kamu jelasin itu, ada gak sih syarat hobi yang mau dijadiin cuan? Tentu, ada beberapa syarat. Yang pertama, halalan thayyiban. Nah, hobi itu tidak boleh melanggar syariat. Misalnya game yang mengandung judi atau konten yang merusak moral, itu tidak boleh. Nah, yang kedua, tidak boleh melalaikan kewajiban. Jangan sampai karena kejar cuan, sholat kita itu malah ditunda, kuliahnya kita itu malah keteteran, atau tugas kuliah tidak dikerjain. Nah, atau orang tua dilupakan, yaitu kita tidak membantu pekerjaan orang tua. Nah, yang ketiga, ada amanah dan jujur. Kalau kita jual jasa atau produk, kualitasnya harus sesuai dengan jasa atau produk itu. Nah, kejujuran inilah yang akan mendatangkan keberkahan dan keberkahan. Berarti kalau hobinya bermanfaat bisa dapat ini kan ya, berarti amal jariah kalau nggak salah itu ya. Ya, betul sekali. Karena ada ayat menyebutkan khairunas anfa'ahum linas, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Oke, berarti sekarang nih buat teman-teman mahasiswa nih, mahasiswa muslim yang udah punya hobi, terus pengen ubah hobi itu buat dijadiin cuan kayak gitu ya. Ada sih, ya kan? Tips-tipsnya kan, Den? Iya dong, pasti ada beberapa tips ya buat teman-teman yang mau mulai untuk hasilin cuan dari hobinya. Yang pertama, yaitu ubah mindset dulu. Jadi walaupun hobi ini adalah suatu aktivitas yang kalian suka, kalian tuh harus tetap profesional untuk bisa cari cuan dari hobi itu. Nah, yang kedua ada bangun pengalaman. Kalian bisa ngambil dari kecil dulu. Contohnya mungkin bantu proyek teman atau ya bantu-bantu teman lah. Itu buat ningkatin pengalaman kalian buat nanti kalau misalnya ada proyek. Yang ketiga, personal branding. Yaitu kalian harus ngupload atau ya sebarluaskan karya kalian yang udah kalian bikin ke orang lain biar orang lain tuh tahu kalian tuh punya skill ini dan nantinya kalian bisa di-hire. Yang terakhir ada networking. Banyak peluang datang dari relasi, bukan cuma dari skill. Oh gitu. Nah berarti nih ya, kesimpulannya itu hobi itu kayak sebuah anugerah gitu ya. Bener nggak? Iya, benar banget. Betul. Nah, hobi ini kan sebuah anugerah ya. Kalau semisalkan hobi ini bisa kita mendapatkan cuan dari hobi itu, berarti itu sebuah rezeki yang patut kita syukuri. Nah, ya nggak sih teman-teman? Iya, benar banget. Iya. Nah, berarti sebenarnya itu cuan itu juga bukan segalanya, tapi tujuan utamanya di sini tuh adalah keberkahan sama kebermanfaatan gitu, ya kan? Tidak lupa lagi harus halal juga. Bener banget itu, ya nggak sih Olivia? Iya betul, dan juga jangan takut gagal karena gagal itu merupakan bagian dari proses belajar. Bener banget sih. Nah, nggak kerasa nih ya, udah hampir 10 menit nih kita ngobrol, kita
diskusi bareng ya kan. Nah, semoga apa yang kita obrolin hari ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin ya Allah. Nah, sekian podcast dari kami. Semoga teman-teman itu bisa mendapatkan ilmu-ilmunya, bisa menerapkannya juga gitu. Nah, bener banget. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai See you. jumpa. Sampai jumpa.